Satu kontrak yang kurang jelas bisa membuat bisnis terlihat tidak profesional. Satu keluhan mitra bisa berubah menjadi komentar publik. Dan satu krisis hukum bisa mengguncang reputasi PT yang sedang tumbuh. Tapi ada perusahaan yang justru berhasil membalik keadaan. Bukan dengan menyerang, bukan dengan panik, tapi dengan legalitas yang diperiksa ulang, komunikasi yang tenang, dan keberanian memperbaiki tata kelola. Inilah studi kasus PT Lumajang yang memenangkan hati publik saat krisis hukum. Banyak orang mengira krisis hukum perusahaan selalu dimulai dari gugatan besar, surat panggilan, atau sidang di pengadilan. Padahal, dalam praktek bisnis, krisis hukum sering dimulai dari hal yang terlihat kecil. Misalnya, kontrak kerjasama yang kurang jelas, mitra yang merasa kecewa, dokumen usaha yang belum sinkron, atau komentar publik yang muncul karena keluhan tidak segera ditangani. Masalah kecil seperti ini bisa tumbuh menjadi isu besar jika sistem perusahaan belum rapi. Karena itu, legalitas PT bukan hanya soal punya dokumen. Legalitas adalah fondasi perlindungan bisnis. Pada fase awal, semua terlihat positif. Penjualan naik, permintaan meningkat, mitra bisnis bertambah, jaringan distribusi semakin luas. Tapi ada satu hal yang sering tertinggal saat bisnis tumbuh cepat. Sistem legalitas dan tata kelola. Kontrak masih sederhana, arsip belum tertata, dokumen perusahaan belum diperbarui. KBLI mungkin belum sesuai kegiatan usaha yang sebenarnya. Saat kondisi masih tenang, hal ini sering dianggap tidak mendesak. Namun, ketika muncul sengketa, dokumen yang dulu dianggap formalitas bisa menjadi penentu apakah perusahaan terlihat siap atau justru rapuh. Pertumbuhan tanpa tata kelola bisa membuka celah sengketa. Dalam studi kasus ini, masalah bermula dari kerjasama distribusi. Ada perbedaan tafsir. Satu pihak merasa punya hak tertentu, pihak lain merasa tidak pernah memberikan hak tersebut secara penuh. Masalahnya, kontrak tidak menjelaskan batas kerjasama secara tegas. Akhirnya, keluhan mulai masuk ke ruang publik. Begitu isu hukum masuk ke media sosial, forum, atau percakapan masyarakat, masalahnya tidak lagi hanya soal dokumen. Reputasi perusahaan ikut dipertaruhkan. Publik mulai bertanya, apakah perusahaan ini profesional? Apakah legalitasnya rapi? Apakah mitranya diperlakukan dengan baik? Disinilah krisis hukum berubah menjadi krisis kepercayaan. Kesalahan banyak perusahaan saat menghadapi krisis adalah langsung bereaksi keras, panik, membalas komentar dengan emosi, menyebarkan dokumen sensitif, atau menyalahkan pihak lain secara terbuka. Padahal, reaksi seperti itu sering membuat situasi semakin panas. Perusahaan dalam studi kasus ini memilih cara berbeda. Mereka tidak panik, tidak membalas dengan emosi, tidak membuka rahasia perusahaan, dan tidak memperkeruh suasana dengan saling menyerang. Mereka sadar, dalam krisis hukum, sikap tenang sering lebih dipercaya daripada reaksi keras. Karena setiap kata yang keluar dari perusahaan bisa mempengaruhi proses hukum dan reputasi bisnis. Langkah pertama yang mereka ambil adalah audit internal. Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk memahami akar masalah. Perusahaan mulai memeriksa dokumen PT, kontrak kerjasama, izin usaha, kronologi peristiwa, arsip komunikasi, dan pola komunikasi internal maupun eksternal. Dari sini, perusahaan bisa melihat dengan lebih jernih apakah kontraknya sudah cukup jelas,
Apakah dokumen perusahaan sudah sesuai kegiatan usaha? Apakah komunikasi dengan mitra pernah menimbulkan salah paham? Apakah ada arsip yang bisa membuktikan posisi perusahaan? Audit internal membantu perusahaan membela diri dengan dasar yang lebih kuat, bukan hanya dengan emosi. Setelah memahami posisinya, perusahaan menyusun klarifikasi. Tapi klarifikasi ini tidak dibuat untuk menyerang. Perusahaan menghindari bahasa emosional, menghindari serangan balik, dan menghindari ancaman berlebihan. Sebaliknya, mereka menggunakan satu pintu komunikasi, menyampaikan fakta yang jelas, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem. Ini penting. Publik tidak selalu percaya kepada perusahaan yang paling keras suaranya. Publik lebih mudah percaya kepada perusahaan yang terlihat bertanggung jawab. Dalam krisis, nada bicara menentukan arah kepercayaan. Kalau perusahaan terlihat tenang, publik melihat adanya kendali. Kalau perusahaan terlihat arogan, publik justru semakin ragu. Dari studi kasus ini, ada formula sederhana yang bisa dipelajari oleh PT, UMKM naik kelas, dan pelaku usaha di Lumajang. Namanya formula 5T. Pertama, tertib dokumen. Pastikan legalitas PT, kontrak, izin, arsip, dan bukti komunikasi tersimpan dengan rapi. Kedua, tenang berkomunikasi. Jangan membuat pernyataan hanya karena emosi. Sampaikan informasi dengan jelas, sopan, dan terukur. Ketiga, terbuka proporsional. Publik perlu informasi, tetapi perusahaan tetap harus menjaga dokumen sensitif dan kerahasiaan. Keempat, tanggap memperbaiki. Jangan hanya membuat klarifikasi, tunjukkan perubahan nyata. Kelima, tulus mendengar. Dengarkan mitra, pelanggan, karyawan, dan pihak yang terdampak. 5 langkah ini membantu perusahaan menjaga reputasi sekaligus memperkuat fondasi bisnis. Sebelum masalah membesar, setiap PT sebaiknya memeriksa fondasi bisnisnya. Cek legalitas PT, apakah dokumen perusahaan sudah lengkap dan sesuai. Cek KPLI, apakah bidang usaha sudah sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Cek kontrak mitra, apakah hak kewajiban, wilayah kerja, pembayaran, dan penyelesaian sengketa sudah jelas. Cek arsip dokumen, apakah bukti kerjasama dan komunikasi mudah ditemukan. Cek SOP kerjasama, apakah tim tahu cara menangani komplain, konflik, dan perubahan kerjasama. Cek kanal komplain, apakah pelanggan dan mitra punya jalur resmi untuk menyampaikan masalah. Pencegahan selalu lebih murah daripada sengketa yang melebar. Pelajaran terbesar dari studi kasus ini sederhana. Menang secara hukum itu penting, tetapi menang kembali di hati publik sering menentukan umur bisnis. Perusahaan yang legalitasnya rapi akan lebih mudah dipercaya. Kontrak yang jelas membuat kerjasama lebih aman. Arsip yang tertata membuat perusahaan lebih siap jika terjadi masalah. Komunikasi yang tenang membuat reputasi lebih terlindungi. Bagi Anda yang sedang mendirikan PT, mengembangkan usaha, atau ingin merapikan dokumen kerjasama di Lumajang, jangan menunggu masalah muncul dulu. Mulailah dari pemeriksaan sederhana, legalitas PT, KPLI, kontrak mitra, arsip, SOP, dan dokumen kerjasama. Untuk diskusi awal legalitas PT di Lumajang, silakan hubungi kami atau kunjungi legallumajang.id.